Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita tinggikan Tuhan lewat ibadah ini. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami datang padamu lewat ibadah ini Tuhan. Layakan setiap kami oleh kuasa darah anak domba Allah Yesus. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan saat ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukis
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terus sekali lagi umat Tuhan, nyatakan bagi Dia, Sungguh besar setiamu, nyata yang dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Sekali lagi nyanyikan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Sejak kita bangkit berdiri bersama-sama, tinggikan Dia dalam kemuliaan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Sekali lagi umat Tuhan, nyatakan dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku katakan segenap hatiku. segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya, sebab Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Katakan amin. Mari datang pada Tuhan dengan penuh sukacita, sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama tinggikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur Sekali lagi, hidupku. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari nyatakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biarlah segala yang bernafas
memuji Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, hari umat Tuhan, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, ya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Biar firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
sembah, Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan menjadi berkat saudara. Dan mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pribadimu yang ajaib, pribadimu yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kami punya kesempatan bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati juga semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan satu tema pemulihan segala sesuatu. Anda tahu semua kita punya slogan di tahun 2024 ini, Philadelphia Blessing Family adalah slogannya The Year of Revival and Restoration. Itu sebabnya hari ini saya ingin berbahas tentang pemulihan. Pemulihan segala sesuatu. Mari kita sama-sama firman Tuhan yang sangat powerful sekali. Kisah Rasul 3 ayat 21. Firman Tuhan bilang begini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Firman Tuhan katakan, Kristus harus tinggal di surga sebelum kedatangannya yang kedua kali. Sampai apa saudara? Pemulihan segala sesuatu. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan. Untuk saya dan saudara semua yang dengar firman Tuhan, hidupmu dipulihkan di segala sesuatu dalam bidang apa saja, saudara sekalian. Yuk kita lihat apa sih arti pemulihan. Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia lah, kita lihat pemulihan itu berarti menjadikan satu keadaan kembali baik, sehat, seperti semula. Coba kita lihat semuanya pengertian pemulihan dalam perjanjian lama, saudara. Kita buka sama-sama ayat firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 25. Firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Anda lihat di sini Yoel ada kata pemulihan. Dalam bahasa Inggris kita tahu artinya restoration. Berasal dari kata shalom yang dari bahasa Ibrani. Yang artinya adalah mengembalikan yang tercuri. Atau membentuk kembali. Wow, luar biasa. Dalam perjanjian baru tadi kita baca tadi di Kisah Rasul 3. Kata pemulihan itu dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Yaitu apokotestemai. Yang artinya membentuk kembali seperti awal. Semula. Atau yang seharusnya di situ. Jadi boleh saya simpulkan begini. Pemulihan adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Jadi kalau ada barang saudara yang dulunya di sini tempatnya, tapi mungkin dipindahkan ke sini, pemulihan itu berarti engkau dikembalikan kepada posisi semula. Saudara sekalian, saya percaya begini, di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Engkau yang percaya katakan amin. Apa yang selama ini hilang, apa yang sudah diambil, sudah dicuri oleh iblis. Dengar saudara sekalian, Tuhan akan memulihkan. Yang percaya katakan amin. Saudara. Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak Rudi, pemulihan segala sesuatu apa saja sih? Saya akan bahas beberapa poin utama. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pemulihan dalam keluarga. Mari kita sama-sama firman Tuhan Malaki 4 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini. Maka ia akan membuat hati apa bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi. Sehingga
musnah. Saya tahu mungkin Anda sudah dengar firman Tuhan mungkin berulang-ulang kali. Tapi inilah satu pesan Tuhan untuk kita semua. Ayat ini dengan jelas bagaimana sebuah keluarga itu dipulihkan. Hubungan-hubungan orang tua dan anak yang dipulihkan. Satu kali ada seorang rektor yang menyatakan kepada mahasiswa dia. Dia menyatakan, tahu enggak kenapa bangsa kita ini bermasalah? Ada yang jawab, saya Pak, karena korupsi Pak. Ada yang jawab mungkin yang lain, karena hal-hal lain dan sebagainya. Rektor ini menjawab, tahu karena very simple. Bangsa ini bermasalah karena satu faktor, semua karena faktor. Salah satunya karena faktor keluarga. Dia katakan kalau orang tuamu bermasalah, kalau orang tua bermasalah, maka anak tersebut tidak mendapatkan didikan yang benar dan baik. Itu sebabnya kau yang dengar firman Tuhan. Kalau Anda ingin mengubah dunia usahamu, kau ingin mengubah dunia pekerjaanmu, maka itu dimulai dari diri Anda. Di mana Anda dapatkan, di mana? Di keluarga. Karakter seseorang, karakter anak didapat dari keluarga yang baik ataupun yang berbahagia, saudara. Mungkin saya mau berikan satu statement, begini satu kutipan yang bagus sekali Anda bisa renungkan. Sebelum Anda menjadi parents atau menjadi orang tua yang baik, maka Anda harus juga menjadi partner atau pasangan yang baik, tentu dengan pasangan saudara. Saudara sekalian, saya mau nyampaikan ada sebuah penelitian yang bagus sekali dari seorang yang bernama Janet Morgan. Dia seorang direktur Scripture Union. Bagaimana sih harapan anak-anak muda? Dan dia teliti kurang lebih 123 kelompok dan lebih daripada 1.250 anak muda dan orang muda di seluruh dunia. Dan tahu setelah hasilnya sangat mengagetkan dan mengejutkan sekali. List-list mereka tawarkan apa harapan mereka adalah mereka tentu ingin uang yang banyak. Mereka ingin punya HP yang bagus, yang canggih dan sebagainya. Ya, mungkin hari ini sudah keluar HP-HP mahal ya, sudah saya tidak bisa sebutkan nama-namanya dan sebagainya, bisa harga puluhan juta dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata keluarga masih menjadi harapan bagi anak muda untuk bisa keluarga yang utuh, yang harmonis. Mereka punya kerinduan agar ada punya keluarga yang dekat, keluarga yang saling mencintai, dan keluarga yang utuh, yang ada rasa kehangatan di tempat tersebut. Dan mereka katakan mereka ingin ayah dan ibunya bersama-sama. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini, saya tahu ini isi hati Tuhan. Pentingnya keluarga yang utuh. Doa saya, jangan sampai ada keluarga-keluarga yang mungkin berpisah dan sampai bercerai. Oleh sebab itu kita harus ingat bagi saudara yang pasangan, yang sudah punya keluarga, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri. Pendengar firman Tuhan hari ini, kita dengar, kita belajar sama-sama. Ketika suami istri marahan, Anda harus sepakat saudara begini. Yang dipersoalkan atau dibenci bukan pribadi atau orangnya, saudara, tapi perbuatannya. Atau sikapnya, saudara. Jadi kalau seandainya ada yang harus pergi, bukan pasangan saudara, bukan orangnya, saudara. Yang pergi bukan orangnya. Tapi apanya? Keputusannya yang salah, kebiasaannya yang salah, cara berpikirnya yang salah. Itu yang harus pergi, saudara. Tapi kan sekarang terbalik, orangnya yang disuruh pergi, minta cerai dan sebagainya. Doa saya, kau dengar firman Tuhan. Kau berubah, kau dipulihkan oleh Tuhan. Dalam pernikahan suami dan istri itu ibarat sendok dan garpu. Beda ya tentunya, sendok dan garpu beda. Beda karakternya, beda seleranya, beda keinginannya, beda juga fungsinya. Tapi sendok dan garpu diciptakan memang berbeda. Saling apa? Tapi apa? Saling melengkapi satu sama lain. Sama suami istri, beda karakter, beda keinginan, beda selera. Tapi saya percaya satu sama lain bisa saling melengkapi. Engkau yang dengar firman Tuhan, katakan amin. Makanya no wonder daerah kadang-kadang ada suami pendiam, istrinya agak cerewet. Sebaliknya istri pendiam, suami agak cerewet. Saling melengkapi satu sama lain. Benar gak saudara? Itu jodoh. Yang percaya, katakan amin. Samalah hubungan suami istri. Kalau ada kasih Tuhan, maka perbedaan-perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah. Justru akan serapa bisa saling melengkapi. Poinnya adalah ada kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara. Pertanyaan saya, kira-kira saudara masih hidup dalam kasih terhadap pasangan saudara enggak? Saudara yang jawab ya. Nah coba saya mau perlihatkan ada percakapan di bawah ini saudara sekalian. Pasangan yang baru menikah. Wah lagi mesra-mesranya, lagi cintanya begitu menggebu-gebu. Ini percakapannya dari atas ke bawah. Perhatikan dari atas ke bawah. S itu suami, I itu istri. Suami bilang gini, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bilang,
apakah kau rela kalau aku pergi? Suami bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Istri bertanya, apakah kau mencintaiku? Tentu, selamanya aku tetap begitu. Istri bilang, apakah kau pernah berselingkuh? Suami bilang, tidak. Aku tidak pernah melakukan hal buruk itu. Istri bilang, maukah kau menciumku? Suami jawab, ya. Istri bilang, sayangku. Wah, mesra sekali saudara sekalian. Tapi kalau sudah menikah lama dan cinta atau kasih mulai luntur, ngomongnya masih sama. Tapi terbalik bacanya saudara. Bukan lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kita baca ya, coba kita lihat. Istri bilang, sayangku. Suami bilang, ya. Istri bilang, maukah kau menciumku? Suami bilang, tidak. Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istri bilang, apakah kau pernah berselingkuh? Suami jawab, tentu. Selamanya aku tetap begitu. Istri bilang, apakah kau mencintaiku? Suami bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Istri menjawab lagi, apakah kau rela kalau aku pergi? Suami bilang begini, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Wah, Anda lihat kalimatnya sama, tapi terbalik saudara semuanya. Doa saya kepada saudara semua, mari membangun cinta kita terus. Memupuk cinta kita satu sama lain yang pasangan kita. Saudara sekalian, izinkan Tuhan memulihkan pernikahan saudara dengan kasih Tuhan. Jangan sampai ada keluarga yang berpisah. Jangan sampai berpisah karena ada terjadi perselingkuhan atau karena ada pria idaman lain atau wanita idaman lain, saudara sekalian. Saya mau bahas sedikit tentang perselingkuhan dalam pernikahan, saudara. Kita sering dengar perselingkuhan banyak terjadi ya. Saya mau sampaikan banyak, saudara. Tapi ada yang ketahuan, tapi banyak juga yang tidak ketahuan. Pintar mainannya, saudara. Tidak ada yang imun masalah ini. Benar nggak, saudara? Tidak ada yang imun. Nah, saya mau bahas sedikit ya, macam-macam perselingkuhan. Menurut seorang pakar dalam keluarga namanya Tom S. Sanders. Dia bilang begini, ada 4 macam perselingkuhan. Pertama itu namanya one night stand. Perselingkuhan satu malam. Ya ini karena mungkin suami atau istri sering keluar kota. Atau menikah tapi tinggal berbeda kota. Pada saat di luar kota lalu ada kesempatan dan ketemu dengan orang ketiga. Hasrat seksual lagi bergelora, lalu tertarik. Pergi ke klub malam, minum minuman keras. Dan akhirnya terjebak dalam perselingkuhan one night stand. Ya setelah pulang dari luar kota, ya putus begitu saja. Walaupun ada juga yang masih berlanjut, saudara sekalian. Jadi begini, cepat melakukannya, tapi cepat juga melupakannya. Yang kedua, tipe kedua adalah yang namanya entangle. Atau terjerat. Nah, saya mau sampaikan begini. Ini yang paling sering terjadi, saudara. Awalnya, pria atau wanita tidak berniat berselingkuh sama sekali, saudara. Karena ini diawali dari hanya pertemanan. Lama-kelamaan rasa cocok. Karena sering ngobrol. Biasanya di satu kelompok. Mulailah ngobrol. Dan satu sama lain mulai melihat. Oh, ternyata si A ini punya kelebihan-kelebihan. Menarik, nyambung. Yang mungkin tidak dimiliki oleh pasangan dia, saudara sekalian. Misalnya pasangannya cenderung pendiam. Tapi waktu ketemu orang ketiga ini, teman ini kok asik sekali ngobrolnya ya. Nyambung sekali. Relate banget istilahnya gitu. Wah, relate sekali. Dan akhirnya mulai merasa terisi, saudara. Pertemanan makin intens dan merasa semakin cocok. Ya biasalah, pulang mungkin habis pulang ibadah, kebaktian atau pulang dari kantor mulai antar, mungkin naik motor atau naik mobil, diantar saudara. Dan mereka mulai terisi satu sama lain. Lalu mulai WA-WAan bertanya tentang pelayanan, tentang tugas, tentang pekerjaan. Lalu bertanya mulai masuk lebih intens. Sudah makan malam enggak belum? Wih, ya kan saudara? Atau mulai melihat, kamu cantik banget ya tadi. Atau bisa jadi, kamu ganteng sekali hari ini. Wow. Lalu mulai di WA-nya kasih emoticon, love, ya, good night, dan sebagainya saudara sekalian. Akhirnya kemudian janjian, lanjut apa? Makan siang, mungkin makan malam. Dan di sini mulai muncullah yang namanya emotional attachment atau keterikatan secara emosional. Mereka rasa saling membutuhkan, saling terisi, saling tergantung, dan akhirnya sharing perasaan. Saudara. Dan terjadilah perselingkuhan, dan bisa terjadi akhirnya sampai berhubungan seksual, saudara sekalian. Tipe begini susah terlepas. Inilah yang menyebabkan terjadi perceraian. Dan tipe kedua ini butuh waktu yang lama, dan sulit untuk terlepas satu sama lain. Nah, saya melihat ini yang tipe kedua. Saudara. Yang ketiga, tipe apa lagi perselingkuhan? Yaitu kecanduan atau addiction. Ini contoh seperti anak Imam Eli.
punya hasrat seksual yang tinggi. Ini sebenarnya suatu perselingkuhan yang tidak normal. Orang-orang yang tidak normal suka berganti-ganti pasangan. Misalnya keluar kota, nyuruh mencari wanita atau pria untuk memenuhi hasrat seksualnya yang sangat tinggi. Bisa terjadi karena ada orang yang mungkin secara medis sakit ya, bipolar mungkin. Ada fase-fase tertentu hasrat seksualnya tinggi, sangat tinggi dan mencari orang untuk bisa berhubungan seksual. Ada juga karena hormon-hormon yang tidak seimbang. Untuk hal ini tentu diperlukan terapis secara medis dan juga secara psikis, yaitu butuh konselor atau obat-obatan untuk menyeimbangkan hormon tersebut. Dan ini perlu mengetahui apa sih menjadi pemicu, setelah itu mengetahui cara mengatasinya. Yang keempat, tipe menurut Tom Sanderson ini adalah add-on affair. Apa ini Pak? Perselingkuhan tambahan. Bagaimana, apa sih maksudnya? Ada keperluan, perselingkuhan terjadi karena adanya keperluan dan kebutuhan. Ini bisa terjadi jangka panjang karena masing-masing punya keperluan dari pasangan tersebut. Pertanyaan gini, apa sih bedanya Pak dengan nomor 2 tadi yang entangle tadi? Yang kedua tadi itu melibatkan secara emosional attachment itu saudara sekalian. Kalau yang keempat ini tidak. Mereka bisa masing-masing dengan suaminya, dengan istrinya tetap, tapi mereka bisa melakukan perselingkuhan hanya untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan yang tidak didapat dari apa? Pasangan mereka, saudara. Kira-kira Anda di mana ini, saudara? Doa saya tidak ada sih sebenarnya, tapi yang saya mau sampaikan rata-rata yang paling banyak itu di nomor 2. Saudara. Nah sekarang pertanyaan begini, apa sih dampak perselingkuhan Pak Rudi? Sudah dampak perselingkuhan begitu banyak, tapi secara simpel begini, bisa terhadap keluarga saudara pasti. Hubungan pasti hancur. Yang pasti terhadap anak-anak. Mereka menjadi anak yang sangat terluka secara emosional. Mungkin ada bapak-bapak yang egois. Tidak mungkin lah cerai saya punya selingkuhan, anak bisa. Ya karena anak tidak pernah mengalami anak-anak yang terluka karena papa mamanya cerai. Saudara. Anak juga bisa merasa bersalah. Apakah karena saya, papa dan mama konflik dan akhirnya berselingkuh, anak bisa bersalah. Atau akhirnya apa, saudara? Kepada kedua belah pihak jadi hancur. Pelaku pun bisa hancur maupun bukan yang menjadi atau korban bisa hancur. Saudara. Kenapa bisa? Karena dia pelaku, dia menikmati, dia menyakiti. Iya, karena ketika diketahui waktu dia berselingkuh, dia akan punya rasa bersalah terhadap istrinya, saudara, atau terhadap suaminya. Dan ketika diketahui akhirnya mungkin di kantor, mungkin di pelayanan, akhirnya kedua-duanya hancur. Yaitu membuat terluka kedua belah pihak saudara sekalian. Pertanyaannya yang berikutnya, apa sih penyebab perselingkuhan? Sering orang bertanya atau kaget. Kenapa ya suaminya berselingkuh ya? Istrinya cantik, kaya, kayaknya sudah sempurna, pintar. Kok bisa ya? Boleh dikatakan sudah sempurna, tapi kok bisa selingkuh? Mau cari apa lagi ya kira-kira? Nah biasa orang bilang, iya kan istrinya terlalu pelit, istrinya terlalu kasar. Nggak sesimpel itu, saudara. Ternyata penyebab perselingkuhan ada berbagai faktor, saudara. Nah, saya mau bahas sedikit. Karena mungkin kesepian. Nggak sesimpel itu, karena banyak faktor-faktor lain, saudara. Nah, hari ini saya mau jelaskan. Ternyata penyebab perselingkuhan itu ada berbagai faktor. Ada faktor pemicu. Karena adanya kesempatan mungkin. Atau adanya orang ketiga. Terus sebabnya, saudara, yang mungkin dengan istri Anda sekarang atau suami Anda, mungkin sebelum Anda menikah dengan pasangan saudara, mungkin Anda punya, ada first love atau cinta pertama mungkin. Atau punya mantan. Ya mantan pasangan saudara yang dulu Anda tapi tidak jadi. Ya hati-hati, jangan kasih kesempatan. Saudara. Jangan dengan teman dulu punya bekas mantan itu Anda masih WA-WA-an atau curhat-curhatan. Jangan. Anda membuka kesempatan untuk terjadi perselingkuhan. Atau mungkin karena Anda sedang stres sehingga akhirnya mencari hiburan dengan selingkuhan. Atau kesepian. Atau mungkin pasangan Anda sibuk dengan pekerjaan dan anak-anak sampai melihat kok ini hanya pasangan sibuk. Jadi sebenarnya ini bukan membuat satu excuse, saudara. Bukan ya, saya selingkuh karena ya seperti khotbahnya Pak Rudi ini. Karena saya kesepian. Tidak. Ini membuat supaya saudara pasangan suami sadar, supaya bisa saling menutupi, saling melengkapi satu sama lain. Jadi jangan cuma sibuk dengan pekerjaanmu, atau jangan cuma sibuk dengan anak-anak saudara, tapi Anda memperhatikan pasangan saudara. Yang percaya katakan amin. Apalagi penyebab perselingkuhan, ada faktor pemicu tadi, tapi ada faktor pendukung, saudara. Yaitu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh pasangannya. Itulah pentingnya suami istri punya komunikasi yang baik. Dan suami dan istri bisa menerima dan mengantisipasi bersama-sama. Kalau kekurangan, kalau mungkin dalam hal umpamanya komunikasi kebutuhan seksual Anda, suami istri. Mungkin Anda berhubungan seksual, melakukan, maaf saya harus sampaikan, mungkin berkumpul satu sama lain, suami istri mungkin sekali seminggu, sekali mungkin 2 minggu. Itu tergantung dari keputusan bersama tentunya, kesepakatan bersama, tergantung dari segi usia dan kondisi fisik tentunya saudara sekalian Anda diskusikan. Yang menjadi masalah keluarga-keluarga di Indonesia adalah skill atau keahlian setiap pasangan suami itu tidak sama ternyata. Ada yang mampu punya keahlian yang luar biasa untuk mampu mengatasi masalah atau mampu mempunyai komunikasi yang baik sehingga mereka
bisa menyelesaikan persoalan, tapi ada yang tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Sehingga akhirnya mereka mencari ke tempat yang lain. Atau ada keluarga yang saling menuntut dan tidak terpenuhi, akhirnya konflik. Dan merasa tidak betah lah, akhirnya mencari jalan keluar dan akhirnya ada kesempatan yang mereka melakukan perselingkuhan. Kita lihat ada faktor apa? Ada faktor akar masalah. Ternyata orang tersebut punya masalah yang terluka secara emosional. Dan mereka akan mencari agar pasangan itu bisa mengisi atau mengisi tangki emosinya. Karena mungkin ada pola dalam keluarga yang cenderung suka selingkuh mungkin. Dia lihat orang tua yang punya selingkuhan dan sebagainya. Atau juga ada pernah assessment yang bisa melihat kecenderungan orang yang bisa berselingkuh. Mungkin karena assessment ya, orang tua punya affair, pernah mengalami sexual abuse, ya, atau ketidaktaatan teraturan, punya skill, mengelola stres atau tidak. Kalau tidak, wah itu kan berbahaya juga, saudara sekalian. Nah, Anda bisa lihat di sini, jadi bukan cuma satu faktor kemudian ini, tapi biasanya itu akan banyak faktor sehingga terjadi perselingkuhan. Anda belajar untuk tahu semua ini supaya Anda bisa waspada dan berhati-hati, dan akhirnya Anda bisa saling melengkapi. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana caranya agar tidak jatuh dalam dosa perselingkuhan? Pertama, saudara, Anda harus punya komitmen kepada Tuhan. Ketika Anda mengikrarkan janji nikah di hadapan umat Tuhan, di hadapan pendeta, hamba Tuhan, tapi itu juga di hadapan Tuhan. Jadi komitmenmu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Anda harus menjaga komitmenmu kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar Anda tidak jatuh dalam dosa perselingkuhan? Anda memahami nilai-nilai pernikahan. Pernikahan bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk membagikan kebahagiaan satu sama lain. Jadi Anda yang memberikan giving. Saudara. Bukan semata-mata Anda bernikah itu untuk memenuhi kebutuhan Anda atau mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi sebenarnya itu lewat pernikahan, kita semua bisa saling bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi Anda yang giving, yang memberi. Bukan yang menuntut, tapi Anda yang memberi dalam kehidupan ini. Yang berikutnya bagaimana menjadi terjadi perselingkuhan? Anda harus membangun komunikasi terhadap pasangan saudara dengan baik tentunya. Komunikasikan. Yang terakhir, Anda harus pandai mengelola diri Anda. Anda harus tingkatkan skill Anda dalam menangani persoalan-persoalan dalam pernikahan tentunya. Persoalan-persoalan dalam masalah, atau mungkin Anda punya skill kalian dalam menangani stres. Karena stres yang Anda tidak tahu mengatasinya akan berbahaya sekali. Anda bisa menjadi pelarian ke tempat-tempat orang-orang ketiga dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya yang terakhir mungkin begini, saudara. Bagaimana langkah apabila sudah terjadi perselingkuhan? Ini saya tahu tidak semudah yang saya sampaikan. Tapi minimal Anda punya gambaran. Pertama begini. Ketika sudah terjadi perselingkuhan, maka masing-masing berada pada ambang keputusan. Bagi pelaku, Anda mau teruskan dengan selingkuhanmu atau Anda balik kepada pasangan saudara? Doa saya, engkau dengar firman Tuhan. Engkau kembali kepada pasanganmu. Kembali kepada istrimu yang sah di hadapan Tuhan. Bagi korban, Anda punya pilihan, Anda tidak mau menerima kembali pasangan yang sudah mengkhianati saudara. Lalu mungkin pulang ke rumah orang tuamu atau mau membangun kembali, mempertahankan kembali pernikahan saudara. Saya berdoa Anda mau membangun kembali, mempertahankan kembali pernikahan saudara. Kalau kedua pasangan ini rekonsiliasi, maka dibutuhkan pemulihan saudara. Dan Anda dibantu oleh mungkin orang-orang konselor Kristen, ataupun hamba Tuhan yang berkompeten tentunya. Anda membangun kepercayaan kembali pada saudara, membangun keintiman lagi, dan tentunya Anda saling mengampuni. Release forgiveness, melepaskan pengampunan kepada pasangan saudara yang pernah menyakiti saudara. Yang berikutnya, apabila sudah terjadi perselingkuhan, maka Anda harus memiliki support system. Sistem yang mensupport saudara, punya komunitas yang baik. Mungkin grup sesama pasangan suami istri. Di situ mungkin Anda belajar tentang skill dalam pernikahan, memahami perbedaan, bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya. Saudara. Yang terakhir, saudara, bagaimana apa sudah terjadi perselingkuhan, maka Anda membangun kembali kehidupan keluarga saudara. Bangun kemesraan kembali, bangun kepercayaan kembali. Karena nggak gampang, saudara, ketika bagi Anda yang sudah menyakiti pasangan saudara, nggak gampang sudah bisa percaya kembali saudara. Tapi harus Anda membangun kembali kepercayaan pasangan saudara. Membangun keintiman kembali dengan pasangan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Doa saya, engkau dipulihkan. Engkau yang dengar firman Tuhan hari ini. Kau punya doa, kau mungkin nangis di hadapan Tuhan. Kau rindu keluargamu dipulihkan. Yang berikutnya, saudara sekalian, yang kedua,
Pemulihan apa saja yang pemulihan? Pemulihan secara ekonomi. Saudara. Yoel 2, 25 sampai 2 bilang begini, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang asing dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang perompak, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saya percaya ayat ini berbicara tentang kau dipulihkan secara ekonomi. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Pertanyaan yang paling sering, bagaimana saya bisa diberkati, Pak? Kunci diberkati ada 2 hal saya perlu bahas hari ini. Mungkin banyak Anda bisa pelajari dalam secara bisnis, sudah bisa. Tapi ada 2 hal yang saya ingin. Pertama adalah engkau harus tekun bekerja. Amsal 10 ayat 4 bilang begini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kau kaya. Gak bisa, tangan orang rajin pasti membuat kita diberkati Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan segenap hati. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu enggak, sebetulnya di dunia ada 4 tipe manusia. Saya coba Anda cek ya. Anda berada di mana, tipe mana. Ada orang yang punya waktu tapi tidak punya uang. Ini pengangguran. Saudara. Kedua, orang punya uang tapi tidak punya waktu. Ini pengusaha yang super sibuk. Tidak ada waktu untuk Tuhan sampai tidak bisa beribadah dan tipe untuk keluarga. Saudara. Atau tidak punya uang dan tidak punya waktu. Ini pegawai yang gajinya pas-pasan. Saudara. Ya hanya cukup untuk 1 bulanan. Atau yang terakhir, tipe orang, Anda punya waktu dan Anda punya uang. Pertanyaan saya, Anda mau yang di mana? Pasti saya yakin Anda bilang, saya mau yang keempat, Pak Rudi. Oh, Anda cerdas banget, sudah. Pertanyaan, caranya bagaimana supaya bisa di nomor 4 ini, punya waktu dan punya uang? 2 hal. Anda harus working hard dan working smart. Bekerja keras, tapi juga bekerja dengan cerdas. Seorang hamba Tuhan, ya saudara sekalian, namanya Saint Agustinus menyatakan begini, ya, berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah dan bekerjalah seperti segalanya apa saudara sekalian bergantung kepada Anda. Wow, ini luar biasa saudara sekalian. Apa sih kerja keras? Kerja keras itu adalah keuletan yang harus diutamakan. Saya tahu orang sukses tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Ada banyak faktor tentunya. Tapi faktor utama tentu faktor Tuhan tentu. Tapi Anda harus kerja keras, ada faktor pertemanan, relationship dan sebagainya. Tapi intinya Anda harus ulet. Saudara yang bekerja di satu perusahaan, di satu tempat, jangan sampai baru 6 bulan kerja, Anda sudah keluar dan pindah. Pindah tempat lain, di tempat itu Anda baru bekerja 1 tahun sudah pindah lagi. Sudah. Nggak kuat, nggak tahan lah. Baru pindah lagi, sudah bekerja baru 8 bulan Anda minta pindah lagi. Sudah. Kapan suksesnya, saudara? Harusnya Anda tekun dan tentu setia. Teruskan selain Anda bekerja keras tadi, kita juga perlu bekerja dengan apa? Dengan hikmat Tuhan, bekerja cerdas. Jadi bukan cuma otot, tapi apa? Maaf, saya bilang otak. Ya kan? Bukan cuma otot, tapi cerdas. Otak juga, saudara sekalian. Kunci berkat berikutnya adalah begini. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 bilang ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Mungkin hari ini Anda sudah berusaha dengan memakai cara 4P dalam dunia ekonomi bisnis umpamanya. Apa itu 4P? Kita harus pakai tetap. Nah, itu 4P ya dalam dunia bisnis. Pertama, place. Anda kalau mau bisnis cari tempat yang baik, place tempat. Kedua, produkmu harus bagus. Produkmu harus bisa terjangkau, harganya bisa terjangkau. Atau mungkin Anda price. Anda mau posisi di mana, harganya mau yang mahal, sedang atau yang murah. Dan kemudian Anda harus namanya promotion atau promosi. Kantor Anda, toko Anda, usaha dan sebagainya. Namun kalau tidak berhasil, Anda harus belajar mengandalkan Tuhan. Minta favor Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Mungkin tempat Anda tempatnya mungkin tidak, kayaknya tidak mungkin bisa sukses. Tapi bisa saja Tuhan buka favor, buka perkenanan Tuhan, orang digerakkan untuk datang mencari tempat Anda. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Anda berdoa, andalkan Tuhan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Setelah bekerja, tidak menemukan Tuhan bisa bangkrut juga. Belajarlah pesan Tuhan hari mengasihi Tuhan, belajarlah dekat sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan ekonomi saudara ketika Anda dekat
dan mengasihi Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Yang terakhir, saudara. Pemulihan segala apa saja, yaitu pemulihan pribadimu, saudara. Saudara, tadi Anda sudah dengar bagaimana bisa mulai pemulihan. Pertanyaan begini, bagaimana saya bisa mulai pemulihan pribadi, Pak Rudi? Pertama, saudara, engkau harus datang dan berbalik kepada Tuhan. 2 Tawarik 7:14 bilang begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Kau mau dipulihkan pribadimu, datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, berbalik kepada Tuhan. Saya tahu tadi mungkin Anda segera, ada beberapa Anda mungkin sudah dipulihkan secara ekonomi, dari kesehatan saudara dipulihkan, mungkin hubungan sesama yang retak, hubungan keluarga retak. Tapi yang membuat Anda sukacita dalam hidup inilah ketika hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, mungkin hari kau dengar kau jauh dari Tuhan, kau jarang baca firman, jarang beribadah lagi. Tapi mungkin hari kau dengar firman Tuhan, ayo datang kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang terhilang, dia datang kembali kepada Bapaknya. Doa saya, hari ini kau dengar firman Tuhan, kau datang kepada Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana kita bisa dipulihkan pribadi kita? Engkau harus belajar melupakan masa lalu Anda. Jangan mengizinkan masa lalumu yang mengontrol hidupmu. Apapun yang terjadi masa lalu Anda harus belajar untuk melupakan. Forget it. Forget your past. Kalau Anda terluka, tinggalkan luka tersebut dan lepaskan pengampunan. Kalau Anda pun pernah gagal, tinggalkan kegagalan tersebut. Dan apa? Bangkit kembali. Buang segala beban yang merintangi Anda. Dan Anda terus bergerak maju, move on dalam kehidupan. Ini penting diingat dalam kehidupan, saudara. Engkau harus pertama learn from the past. Belajarlah dari masa lalu. Tapi Anda belajar hidup, live in the present, hidup di masa sekarang. Tapi Anda belajar believe in the future. Anda percaya bahwa masa depanku pasti masa depan yang cerah. Engkau yang dengar firman Tuhan, katakan amin, saudara sekalian. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan pribadi? Jangan izinkan pendapat dan penilaian orang yang mengontrol hidup saudara. Bukan berarti kita tidak mau dengar nasihat orang. No, bukan begitu, saudara. Jangan izinkan pendapat atau penilaian orang lain mengontrol arah hidupmu. Mungkin ada orang bilang begini, kau bodoh lah. Kau tidak bisa sukses lah. Kau tidak layak. You are not qualified. Tolak, saudara. Tolak perkataan tersebut, saudara. Tapi biarkan firman Tuhan katakan atas hidupmu bahwa engkau berharga, engkau mulia, kau bisa berhasil, kau akan menjadi kepala. Engkau yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yang berikutnya, bagaimana kau bisa mengalami pemulihan dalam pribadimu? Buang keyakinanmu yang salah. Keyakinan apa? Bahwa Anda tidak bisa berhasil, bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa Anda tidak bisa punya keluarga yang bahagia, bahwa Anda tidak bisa mendapatkan jodoh yang baik dari Tuhan. Mungkin Anda bilang, wah, tidak mungkin saya dapat jodoh yang baik. Ubah keyakinan tersebut. Percayalah begini, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Hari ini kau dengar firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sanggup memulihkan apa saja yang telah hancur, telah rusak. Doa saya, apa yang telah hilang dan dicuri oleh iblis, Tuhan akan pulihkan di tahun ini. Engkau yang percaya katakan amin. Hari ini kau berdoa begini. Pemulihan, saya bertanya begini pada saudara. Pemulihan kondisi seperti apa yang paling Anda rindukan saat ini di hadapan Tuhan, saudara? Kau mungkin keluargamu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, bahkan pribadimu dipulihkan. Ayo, datang kepada Tuhan. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba berdoa Tuhan, di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan yang sudah hancur pun Tuhan. Kau sanggup memulihkan Tuhan. Keluarga yang hancur, Kau sanggup pulihkan. Keuangan yang hancur pun Kau sanggup pulihkan. Bahkan pribadi-pribadi yang hancur pun Tuhan, Kau sanggup pulihkan dan bisa Kau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, Kau berbicara terus dalam hidup mereka. Bagimu, tidak ada perkara yang mustahil. Kami kagum akan pribadi yang membuat perkara-perkara yang besar dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur semuanya karena Kau ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah hari ini, mari saja kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi Hosana.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah menjadi berkat bagi kami semua, memberikan tuntunan rema. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat, Engkau pakai lebih lagi di hari-hari selanjutnya untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Seluruh persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya, kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.